Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Min 1 Purbalingga, khususnya kelas 4. Kita akan belajar di matematika untuk mapel matematika, masih di bab 1 untuk pecahan dan poin E, yakni menaksir hasil operasi bilangan cacah maupun pecahan. Kemudian sekarang kita masuk di pembulatan bilangan, tapi ini khusus untuk yang dan pecahan desimal ya, pecahan biasa dan pecahan desimal. Sekarang yang poin E, karena sebelumnya sudah dijelaskan untuk poin yang A, B, C, D, yakni pembulatan kesatuan terdekat, ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke ribuan terdekat. Untuk materi yang sudah dibahas sebelumnya, dan ini kita tinggal dan di sini Bu Rani sudah melanjutkan untuk pembulatan pecahan biasa. Nah, bagaimana pembulatannya? Yakni jika pecahan memiliki pembilang kurang dari setengah dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dihilangkan. Nah, ini kita lihat pecahan biasanya itu seperti apa. Nah, ini sebagai contoh adalah gambarnya. Gambar di sini adalah, nah ini ya, pecahannya adalah pecahan 2/5, yang mana 2 itu adalah pembilang, yang 5 adalah penyebut. Nah, ini yang warna hijau adalah 2, kemudian untuk yang di blok keseluruhan itu penyebut adalah 5, jadi 2/5 untuk pecahan biasanya. Nah, kemudian ini 5 tersebut adalah, ini kita analisis karena penyebutnya adalah angka 5, jadi setengah dari 5 adalah nilainya 2,5, atau dengan cara dibagi 5 dibagi 2 sama dengan hasilnya 2,5. Nah, setelah itu kita cek pembilangnya adalah angka 2 atau yang diagram yang warna hijau itu ya. Nah, angka 2 ini, nah bilangan 2 berarti dia kurang dari 2,5. Nah, maka jadi pecahan 2/5 dibulatkan menjadi 0 karena pecahan tersebut penyebutnya bilangan pembilangnya yang angka 2 ini kurang dari 2,5, maka dia dibulatkan menjadi 0 atau dia dihilangkan. Nah, ini masih di pembulatan pecahan biasa, tapi untuk penjelasan yang lainnya, poin kedua, jika pecahan memiliki pembilang lebih dari atau sama dengan setengah dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dibulatkan ke atas menjadi satuan. Ya, sebagai contoh pecahan biasa ini kita ambil diagramnya, yakni pecahan 3/4. 3 ini yang di blok warna kuning adalah pembilang, sementara angka 4 ini adalah keseluruhan total yang ada di diagram. Totalnya adalah 4 dan ini disebut dengan penyebut. Nah, kita analisis penyebutnya itu kan angka 4. Nah, setengah dari 4 adalah 2, atau dengan cara 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian kita ambil lagi angka yang pembilang itu angkanya 3. Angka 3 ini kita juga analisis lagi. Bilangan 3 itu berarti lebih dari angka 2. Angka 2-nya didapat dari setengah dari penyebut tadi ya. Bilangan 3 berarti dia lebih dari 2. Jadi pecahan 3/4 dibulatkan ke atas atau dibulatkan menjadi satuan, maka dia menjadi 1 ya, angkanya menjadi 1, 3/4. Nah, sudah jelas akan memasuki ke poin F, yakni pembulatan pecahan desimal. Untuk penjelasan yang pertama, jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan. Nah, sebagai contoh ini,
contoh yang pertama adalah 7,54. Nah, kita lihat ini ya paling terakhir, koma yang paling terakhir ya adalah angka 4. Nah, angka 4 itu kurang dari atau lebih dari. Nah, ternyata angka 4 itu kurang dari 5. Nah, maka bentuk pembulatannya seperti apa? Nah, di situ dijelaskan bahwa dibulatkan sampai 1 tempat desimal, yakni dari yang awalnya 7,54, 4-nya karena kurang dari 5 maka 4-nya dihilangkan, jadinya hanya 7,5. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah 5,863. Nah, kita ambil yang paling belakang sendiri setelah koma, yakni angka 3. Nah, angka 3 itu ternyata adalah angka yang kurang dari 5. Maka angka tersebut kan harus dihilangkan. Nah, jadinya seperti apa? Nah, jadinya dia harus dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Nah, komanya diambil, setelah koma itu diambil 2 angka di belakang lagi, yakni yang awalnya 5,863. Karena 3-nya itu kurang dari 5, maka dia hanya diambil 2 tempat desimal di belakang, yakni 5,86. Dan yang ketiga ini contohnya adalah 8,5812. Nah, kita ambil yang paling belakang sendiri, angkanya berapa sih? Nah, ternyata angkanya 2. Angka 2 itu berarti dia adalah kurang dari 5, maka harus dihilangkan juga. Nah, ini ya caranya adalah dibulatkan sampai 3 tempat desimal. Nah, di belakang koma itu harus kita ambil 3 angka lagi, jadinya adalah 8,581, karena angka 2-nya tersebut dihilangkan ya karena kurang dari 5. Sudah, sekarang masih tetap sama di pembulatan pecahan desimal, tetapi dengan penjelasan poin yang kedua, yakni jika angka yang dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka tersebut di depannya ditambah 1 ya. Jika angka yang dibulatkan itu lebih dari atau sama dengan 5, maka angka tersebut atau yang di depannya ditambah 1. Nah, ini untuk mempermudah saja ya. Contohnya yakni angka 6,45. Nah, kita ambil yang paling belakang sendiri. Yang paling belakang sendiri adalah angka 5. Nah, angka 5 berarti dia lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ternyata dia adalah angka 5 adalah sama dengan 5. Nah, maka penjelasannya harus dibulatkan sampai 1 tempat desimal. Jadi di belakang koma harus ada 1 lagi. Tetapi dia harus ditambah 1 karena dia sebelumnya 6,4, karena 5-nya itu berubah di depan, tetapi ditambah 1 jadinya adalah 6,5. Kemudian contoh yang kedua yakni 27,638. Nah, angka yang terakhir berapa sih? Angka 8. Nah, angka 8 itu ternyata adalah angka yang lebih dari 5, maka dia nanti depannya harus ditambah 1. Nah, ini kita lihat dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Komanya di belakang koma harus ada 2 angka desimal, itu masih tetap dipakai, tetapi 3-nya nanti ditambah 1 jadinya 4. 27,64. 4-nya dari mana? 3 ditambah 1. Kemudian contoh yang ketiga yakni 42,1649. Nah, angka yang terakhir adalah angka 9. Angka 9 berarti lebih dari 5. Kemudian kita tarik hasilnya seperti apa, karena dia harus dibulatkan sampai 3 tempat desimal. Komanya itu
kita ambil 3 angka lagi di belakang koma. Nah, hasilnya 42,165. Nah, ada 3 tempat desimal di belakang koma. Hanya saja dia angka yang terakhir berubah menjadi 5, itu diambil dari 4 ditambah 1. Nah, mudah sekali ya untuk belajar pecahan desimal. Kita akan lanjut yakni mengenai latihan soal untuk yang soal pertama mengenai pembulatan pecahan biasa. Contohnya adalah 7/5 ya, nanti silahkan dibulatkan, kemudian dan 8/16 ya. Kemudian yang kedua yakni soal mengenai pembulatan pecahan desimal. Nah, contohnya yang harus dikerjakan latihan soalnya adalah 283,471. Silahkan dirubah menjadi pembulatan pecahan desimal. Kemudian ada lagi 65,8155. Silahkan dikerjakan, soalnya hanya sedikit. Jika kalian sudah memahami materinya, pasti sudah langsung bisa mengerjakan latihan soal tersebut. Dan jangan lupa dikirim ke WA Bu Rani, kita tunggu jawaban dari kalian. Kalau catatannya tidak perlu dikirim, jadi yang dikirim hanya latihan soalnya beserta jawabannya. Seperti itu ya. Jika ada kesulitan dalam materi bisa disampaikan lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.